Shalom Sobat Samas, seorang pengusaha sukses pernah berkata, selalulah Anda merasa hijau. Karena kalau Anda merasa hijau, akan selalu ada room for improvement. Jika Anda merasa sudah matang, proses selanjutnya adalah busuk. Jadi, janganlah Anda merasa sudah matang. Nah, tema Samas hari ini adalah pertumbuhan terus-menerus. Dalam konteks rohani, arah pertumbuhan itu ya tentunya kedewasaan rohani. Saat ini banyak orang mengira bahwa kedewasaan rohani itu diukur dengan jumlah informasi dan doktrin Alkitabiah yang orang ketahui. Meskipun pengetahuan merupakan salah satu ukuran kedewasaan, tapi itu bukanlah segalanya. Kehidupan Kristen jauh melebihi pengetahuan itu. Kehidupan Kristen meliputi perilaku dan karakter. Apa? Betul, perilaku dan karakter. Sobat Samas, ketika kita masih balita, secara fisik tubuh kita tumbuh secara otomatis karena asupan makanan. Namun begitu agak besar, orang tua dan guru menantang kita untuk bertumbuh bukan hanya fisik, tapi sikap dan karakter. Pertumbuhan pribadi kita pun juga tidak otomatis. Kita perlu adanya tindakan-tindakan aktif. Nah, kita akan bersama merenungkan tindakan aktif menurut Kolose 3 ayat 5-11. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas setiap hari yang Kau berikan kepada kami. Kami memohon pertolongan-Mu dalam upaya kami untuk terus berkembang dan meningkatkan diri seturut kehendak-Mu. Amin. Sobat Samas, ada 3 tindakan aktif yang akan kita renungkan bersama. Tindakan aktif yang pertama adalah matikanlah. Apa maksudnya? Mari kita bersama baca Kolose 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Matikanlah itu artinya taklukkanlah, bunuhlah, tindaslah. Seperti yang kita lakukan terhadap mungkin ilalang, atau hama, atau rayap. Tapi yang kita bunuh bukan itu. Yang kita tindas adalah sikap dan kebiasaan yang tidak menyenangkan hati Allah. Ada satu hal menarik dari ayat tadi. Dikatakan bahwa keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Apa penyembahan berhala? Yaitu membiarkan hal-hal lain menjadi pusat dari keinginan, nilai, dan ketergantungan seseorang. Sehingga nggak lagi bergantung atau beriman pada Allah. Hati-hati ya, kalau di dalam diri kita ada sifat serakah, itu sudah penyembahan berhala. Hati-hati. Tindakan aktif yang kedua, buanglah. Kita baca Kolose 3 ayat 8-9. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini yaitu amarah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai. Sobat Samas, amarah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor adalah sikap yang merusak relasi. Relasi kita dengan orang lain dan terlebih relasi kita dengan Tuhan. Memang ada yang mengatakan bahwa kemarahan itu jangan dipendam. Betul. Tetapi juga bukan untuk diungkapkan secara meledak-ledak. Dalam keadaan sangat marah, orang biasanya jadi tidak terkendali dalam berkata-kata. Pikirannya cenderung negatif dan tindakannya berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dan pastinya itu melukai dan merusak relasi. Fitnah juga merusak relasi. Karena dengan sengaja menyebarkan pernyataan tidak benar atau palsu. Fitnah ini biasanya dilakukan seseorang yang punya niat jahat. Dusta. Dusta juga merujuk pada informasi yang tidak benar atau palsu. Dusta pun juga merusak relasi dan memicu ketidakpercayaan. Sobat Samas, mengingat jati diri sebagai orang percaya, kita didorong untuk membuang segala hal yang tadi disebutkan. Pikiran dan hati kita perlu diselaraskan dengan pikiran dan hati Kristus, dengan melakukan kehendak-Nya yang mulia dan bernilai kekekalan. Terakhir, tindakan aktif yang ketiga, yaitu membuka diri. Sobat Samas, kita semua berada dalam proses of changing. Tidak mungkin kita berada dalam status quo atau keadaan mandek. Tapi, yang namanya growth atau pertumbuhan adalah positive change atau perubahan positif.
pertumbuhan diri terus-menerus adalah salah satu aspek penting dalam hidup seorang percaya. Dalam konteks iman, ketika kita memutuskan untuk mengikuti Yesus, kita mulai sebuah perjalanan ke arah pemurnian diri dan pertumbuhan rohani. Kolose 3 ayat 10, menurut bahasa Indonesia masa kini, berkata demikian, kalian sekarang sudah diberi hidup yang baru. Kalian adalah manusia baru yang sedang diperbarui terus-menerus oleh penciptanya. Saya ulang lagi ya, yang sedang diperbarui terus-menerus oleh penciptanya, yaitu Allah menurut rupanya sendiri. Maksudnya ialah supaya kalian mengenal Allah dengan sempurna. Sobat Samas, proses perubahan dan pemurnian itu tidak mudah dan tidak akan pernah berakhir selama kita hidup. Namun berita baiknya, Tuhan turut bekerja membentuk karakter kita agar semakin mirip dengan Kristus. Peran kita adalah membuka hati untuk menerima bimbingannya dan mengikuti kehendaknya. Dalam bukunya Just Like Jesus, Max Lucado mengatakan, Allah mengasihi Anda apa adanya, tetapi Dia tidak membiarkan Anda seadanya. Dia menghendaki Anda menjadi serupa dengan Kristus. Sobat Samas, Allah belum selesai dengan kita. Allah terus memproses kita. Tidak ada kata terlambat untuk berubah dan bertumbuh. Di bagian akhir Samas ini, mari luangkan sejenak waktu untuk duduk tenang di hadirat Allah. Bernafas dalam-dalam dan menenangkan diri. Mari kita bersama masuk ruang yang namanya room for improvement. Mengundang Tuhan dan dengan rendah hati mari kita mengakui kesalahan dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Dan berkomitmen memperbaiki diri dan meminta Roh Kudus campur tangan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, melepaskan itu begitu sukar. Melepaskan sesuatu yang tak lagi bermanfaat dan yang tak lagi membawa sukacita dan makna. Kami mohon bimbingan-Mu untuk bisa meninggalkan kebiasaan buruk kami dan mengembangkan karakter yang lebih baik. Tuntun kami ya Tuhan, untuk hidup dalam ketaatan dan pertumbuhan rohani. Amin. Sobat Samas, sebuah pertanyaan terakhir. Seberapa jauh sih pengaruh dari perubahan diri kita? Perubahan diri kita membawa pengaruh itu di keluarga dan di organisasi, di mana kita berada dan bahkan di mana kita memimpin.